Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad dari Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan suatu materi, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah model-model pembelajaran yang diampu oleh Bu Nilna Ajijatu Sophia MPD. Nah, di sini saya mengambil materi model pembelajaran interaksi sosial. Nah, di mana model pembelajaran interaksi sosial ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan interaksi sosial. Nah, terbentuknya hubungan interaksi sosial ini itu terjadi karena ada suatu interaksi, baik dari peserta didik dengan guru, kemudian peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan lingkungan sosial. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, kemudian bekerja sama, dan memecahkan masalah dalam suatu kelompok atau di dalam suatu lingkungan sosial. Nah, kemudian model pembelajaran interaksi sosial ini didasarkan atas beberapa teori. Yang pertama, ada teori konstruktivisme, kemudian yang kedua ada teori zona proksimal, dan yang ketiga teori kooperatif. Nah, untuk teori konstruktivisme yaitu bahwa belajar ini adalah proses sosial yang terjadi dengan adanya interaksi sosial. Kemudian yang kedua, teori zona proksimal. Teori zona proksimal ini adalah di mana ketika kita belajar itu terjadi atas peserta didik yang dihadapkan pada tantangan yang dapat mereka atasi dari dukungan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada teori kooperatif. Nah, teori kooperatif ini adalah teori bahwa belajar itu menekankan peserta didik belajar lebih baik ketika mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi untuk yang pertama mah teori konstruktivisme mah itu pada dasarnya bahwa belajar itu terjadi ketika adanya suatu interaksi sosial atau interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian yang kedua mah itu teori zona proksimal, yaitu teori yang apabila kita belajar, kita ini dihadapi dengan tantangan yang dapat mereka atasi dengan menggunakan dukungan dari orang lain. Dan yang ketiga, teori pembelajaran kooperatif itu adalah teori bahwa peserta didik ini belajar itu harus membutuhkan dengan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian ada pendekatan model pembelajaran interaksi sosial. Nah, untuk pendekatan model pembelajaran interaksi sosial, bahwa pendekatan pembelajaran ini adalah merupakan sudut pandang atau titik tolak yang digunakan sebagai acuan dalam memandang proses pembelajaran. Nah, adapun macam-macam pendekatan model pembelajaran interaksi sosial itu ada beberapa. Yang pertama ada pendekatan kooperatif, kemudian yang kedua pendekatan kontekstual, selanjutnya ada pendekatan demokratis, dan yang keempat ada pendekatan humanistik, dan yang kelima ada pendekatan integratif holistik. Nah, untuk pendekatan kooperatif sendiri, bahwa pendekatan kooperatif ini adalah belajar yang paling efektif ketika terjadi individu bekerja dalam kelompok yang saling mendukung. Nah, jadi pendekatan kooperatif ini adalah pendekatan belajar yang paling efektif karena proses belajarnya itu secara berkelompok dengan orang-orang yang saling mendukung, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya secara berpasang-pasangan. Nah, adapun ciri-ciri pendekatan dari kooperatif ini, di mana ada siswa yang bekerja dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, kemudian ada ketergantungan positif di dalam anggota kelompok. Nah, kemudian ada tanggung jawab
masing-masing yang tetap dijaga meskipun dalam pembelajaran kelompok. Nah, selanjutnya di dalam pendekatan kooperatif ini bahwa guru ini hanya sebagai fasilitator, bukan sumber utama pengetahuan. Karena di dalam pendekatan kooperatif ini siswa itu mencari pengetahuannya itu sendiri dengan cara berkelompok dan saling menuangkan ide gagasannya masing-masing. Kemudian yang kedua ada pendekatan kontekstual. Nah, untuk pendekatan kontekstual ini adalah pendekatan belajar dan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa. Nah, jadi untuk pendekatan kontekstual itu pendekatan belajar atau cara belajarnya itu materinya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, di mana guru ini sebagai pasti peran guru di dalam pendekatan konseptual ini adalah guru sebagai fasilitator, di mana guru hanya mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan dan mengevaluasi proses belajar siswa. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan demokratis. Nah, untuk pendekatan demokratis adalah di mana peserta didik ini sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi pendekatan demokratis ini pendekatan yang dilakukan bahwa semua peserta didik ini memiliki hak yang sama untuk apa? Untuk dalam proses pembelajaran seperti menuangkan ide gagasannya, kemudian saling berpendapat ketika guru menanyakan suatu hal di dalam pembelajaran. Nah, kemudian membina rasa tanggung jawab sosial pada diri siswa. Nah, jadi semua siswa memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran ini di dalam pendekatan demokratisme. Kemudian pendekatan humanistik. Nah, untuk pendekatan humanistik itu memandang siswa sebagaimana manusia seutuhnya yang memiliki potensi kebutuhan dan martabat yang perlu dihormati. Nah, jadi bahwa pendekatan humanistik ini adalah pendekatan secara manusiawi, di mana pendekatan yang berpusat pada siswa, kemudian memperhatikan kebutuhan apa yang diperlukan oleh setiap individu itu, baik di dalam kebutuhan afektifnya, apakah kognitif, apakah psikomotoriknya yang dibutuhkan di dalam pendekatan humanistik ini mah. Nah, di dalam pendekatan humanistik ini adalah pendekatan dengan menciptakan suasana belajar yang aman, kemudian dan penuh rasa hormat. Nah, di mana pendekatan humanistik ini dapat mengembangkan potensi unik setiap individu karena di dalam proses pembelajarannya itu siswa memiliki kebutuhannya masing-masing ya. Jadi guru harus menyesuaikan kalau di dalam pendekatan humanistik ini mah. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan integratif holistik. Nah, pendekatan integratif holistik ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ciri-cirinya yang pertama, ada pembelajaran yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan secara bersamaan. Nah, selanjutnya setelah pendekatan, kita akan masuk kepada metode pembelajaran atau metode model pembelajaran interaksi sosial. Nah, adapun metode-metode yang dapat dipakai di dalam model pembelajaran interaksi sosial itu yang pertama ada diskusi, kemudian yang kedua metode simulasi, dan yang ketiga ada bermain peran atau role playing, kemudian yang keempat investigasi kelompok. Nah, metode tersebut
itu adalah metode yang dapat digunakan di dalam model pembelajaran interaksi sosial karena semua metode tersebut itu melibatkan seluruh siswa dalam bekerja kelompok atau di dalam berpasang-pasangan. Nah, selanjutnya ada strategi model pembelajaran interaksi sosial. Nah, untuk strategi model pembelajaran interaksi sosial ini ada strategi problem solving, kemudian pembelajaran cooperative learning, dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis nilai. Nah, yang pertama problem solving. Problem solving ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Nah, jadi problem solving ini adalah strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Jadi siswa tersebut dilibatkan untuk mencapai atau memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua ada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran yang terjadi sebagai akibat dari adanya pendekatan pembelajaran yang terjadi bersifat kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif ini adalah merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen. Nah, jadi pembelajaran cooperative learning ini adalah pembelajaran secara berkelompok di mana semua siswa dapat menuangkan ide-ide gagasannya tersebut. Nah, kemudian ketiga adalah pembelajaran berbasis nilai. Nah, strategi pembelajaran berbasis nilai ini adalah pembelajaran yang melalui berbagai aktivitas sosial dan interaksi yang bermakna seperti bukan seperti bahwa di dalam pembelajaran ini adalah memiliki pembelajaran yang bermakna seperti menekankan penghayatan, kemudian menarik benang merah dari isi pembelajaran tersebut, kemudian melakukan kegiatan sosial yang langsung yang langsung menjadi sebagai wujud pengalaman. Kemudian kemudian ada penilaian yang mencakup aspek sikap dan perilaku nyata. Nah, itu untuk pembelajaran berbasis nilai. Nah, selanjutnya ada teknik model pembelajaran interaksi sosial. Teknik model pembelajaran interaksi sosial ini yang pertama ada TPS, yaitu Think, Pair, Share, di mana teknik pembelajaran kooperatif ini siswa diberi waktu untuk berpikir mandiri. Kemudian ada teknik jigsaw. Teknik jigsaw ini adalah di mana setiap anggota kelompok menjadi ahli pada subtopik tertentu, kemudian kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan apa yang telah dipelajari. Kemudian kalau teknik jigsaw mah seperti teknik sharing antar kelompok. Kemudian ada teknik snowball throwing. Nah, snowball throwing ini adalah melibatkan pembuatan pertanyaan oleh siswa yang dituliskan dalam kertas, kemudian digulung seperti bola salju dan dilemparkan kepada teman lain untuk dijawab. Nah, jadi teknik snowball throwing mah adalah setiap kelompok melakukan atau membuat pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut dioper kepada kelompok yang lainnya untuk dijawab. Nah, kemudian yang keempat itu ada nomor heads together atau teknik NHT, yaitu setiap anggota kelompok diberi nomor, kemudian guru memanggil nomor secara acak untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi di teknik NHT ini adalah teknik di mana gurunya yang membuat pertanyaan dan siswa dikasih nomor, di mana apabila guru menyebutkan nomor yang akan ditanya, nah siswa tersebut yang dapat menjawab pertanyaan
dari guru tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada sosiodrama. Dan yang keenam ada fishball. Nah, sosiodrama ini adalah teknik memerankan situasi sosial untuk mengeksplorasi nilai-nilai konflik dan solusinya. Atau sosiodrama ini adalah teknik bermain peran lah secara sederhana namanya. Kemudian ada fishball. Fishball ini adalah teknik diskusi di mana sebagian siswa berdiskusi di tengah lingkaran sementara siswa lain mengamati dari luar. Nah, selanjutnya ada sintak model pembelajaran interaksi sosial. Nah, untuk sintak atau langkah-langkah model pembelajaran interaksi sosial itu yang pertama ada guru mengemukakan masalah dalam bentuk situasi sosial kepada para peserta didik. Nah, jadi yang pertama ini guru mengemukakan suatu masalah kepada peserta didik, dan yang kedua peserta didik dengan bimbingan guru itu menelusuri berbagai macam masalah yang terdapat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta didik diberi tugas atau permasalahan untuk dipecahkan. Dan yang keempat, dalam memecahkan masalah belajar tersebut peserta didik diminta untuk mendiskusikannya. Dan yang kelima, peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Dan yang keenam, itu membahas kembali hasil-hasil kegiatannya seperti sharing antar kelompok atau mempresentasikannya di depan kelas. Nah, selanjutnya ada setelah kita memahami atau setelah saya menjelaskan dari pengertian sampai ke sintak model pembelajaran interaksi sosial, selanjutnya ada contoh pengaplikasian metode pembelajaran interaksi sosial. Contoh pengaplikasian metode pembelajaran interaksi sosial. Nah, di sini saya akan mencontohkan pengaplikasian metode pembelajaran interaksi sosial dengan pendekatan kontekstual dan metode diskusi dan strateginya itu menggunakan pembelajaran kooperatif. Nah, untuk materinya sendiri itu tentang atau terkait dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kita, di mana materinya itu tentang jenis-jenis sampah atau sampah. Nah, pendekatannya yaitu melakukan pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya untuk metodenya yaitu metode diskusi, di mana siswa secara berkelompok untuk memecahkan masalah dari materi tersebut. Nah, kemudian strateginya yaitu tentang pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini adalah di mana siswa itu saling berpasangan dan saling menuangkan ide gagasannya atau berbagi atau secara berkelompok, kemudian melakukan atau menuangkan ide-ide pendapatnya masing-masing. Kemudian ada tekniknya. Kemudian tekniknya itu yaitu adalah think, pair, share. Nah, di mana teknik think, pair, share ini adalah guru melakukan pemaparan materi, kemudian siswa berpasangan, dan share itu siswa setelah melakukan berdiskusi membagi hasil dari hasil diskusi mereka atau mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, untuk sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai jenis-jenis sampah. Misal, apa saja sampah yang dapat didaur ulang. Kemudian yang kedua, misal jenis-jenis sampah apa saja. Misal yang kedua itu sampah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama tadi sampah apa saja yang dapat didaur ulang, dan yang kedua sampah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, itu guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik berdiskusi kelompok. Nah, peserta didik berdiskusi secara kelompok, baik dalam berpasangan dengan 2 orang, 3 orang maupun 4 orang,
memikirkan pertanyaan pemantik tersebut. Nah, selanjutnya dituangkanlah ide-ide tersebut, didiskusikan dan mencari kesimpulan dari hasil pemikiran mereka. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, di mana ini adalah termasuk share atau membagi hasil pemikiran kelompok tersebut kepada kelompok-kelompok lain dengan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, yang keempat adalah guru menjelaskan materi dan memberi penguatan. Nah, yang keempat ini adalah setelah mereka melakukan berdiskusi dan sudah menghasilkan hasil apa yang telah dicapai, guru lalu menjelaskan materi tentang jenis-jenis sampah dan melakukan penguatan terhadap yang dihasilkan oleh seluruh peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila memiliki kesalahan dalam penyampaiannya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.